Halo, Yan. Ya, halo Kak. Oke, saya ingin minta maaf ya, Yan, yang kemarin, aduh, ada Apa sesuatu Kak? yang, ya, dari rumah nelpon ada hal yang, ya, Ya, nggak apa Kak. terima kasih ya. Oke, hari ini, kemarin saya lupa ya membagikan codingannya ke Ryan. Jadi, nanti Ryan saya bagiin ada codingan untuk hari kemarin. Kemudian, hari ini kita coba berbicara tentang stylenya, ya. Jadi, style sheet atau cascading style sheet ya, CSS. Cuman Ryan kemarin ada pertanyaan kalau nggak salah. Bentar ya. Saya buka dulu yang kemarin mungkin supaya nggak ini. Hmm. Kita lihat yang kemarin dulu atau mau langsung ke materi hari ini ya? Atau mau yang ada yang mau ditanyakan dulu silahkan. Iya, yang kemarin aku belum ituin Kak. Bentar ya. Ya, yang sekarang aja deh. Yang sekarang aja. Iya. Oke. Bentar. Oke, saya langsung share screen. Oke, ini dia. Nah, ini dia. Oke, jadi hari ini kita akan berbicara tentang CSS ya. Nah, jadi kalau yang kemarin itu kan kita berbicara tentang penulisan langsung apa maunya kita, isi dari web kita gitu ya. Nah, kalau sekarang itu adalah gimana cara kita memberikan gaya pada website kita atau stylenya gitu ya. Nah, ini namanya adalah kalau di web development namanya cascading style sheet ya atau CSS gitu. Nah, nanti ada tiga aturan, saya langsung ke intinya aja ya. Ada tiga aturan dalam penambahan style ke HTML kita. Pertama, ada aturan di bagian eh, apa namanya? Mana dia? Bentar. Di bagian head atau bahasanya itu inline. Kemudian yang kedua ada di bagian yang secara terpisah seperti ini. Nah, ini bisa ditaruh inline atau di internal. Ketiga, itu nanti ada yang secara benar-benar terpisah, itu kita buat file namanya .css gitu. Oke? Nah, itu ada intinya sih gitu kalau CSS. Nah, sekarang kita coba dari awal apa yang bisa kita lakukan dengan CSS ini dan cakupannya yang mana saja. Oke? Yang pertama itu di sini ya. Di bagian mungkin kita akan berbicara manajemen font. Nah, manajemen font itu termasuk ke dalam cascading set style karena ini juga termasuk styling gitu ya. Dan cara mengaturnya tinggal menambahkan di bagian mana kita ingin menspesifikasi font tersebut. Nah, contohnya di sini saya ingin menspesifikasi yang awalnya paragrafnya seperti ini, saya gitu ya. Saya begini. Nah, saat ingin menspesifik saya ingin fontnya kayaknya yang bagus itu adalah Arial deh. Nah, kita cukup menambahkannya di sebelum kata ini. Itu ya, font, gitu ya, font. Habis itu apa jenis fontnya, sorry. Nih, bukan ditutup dulu ya. Font. Habis itu jenis fontnya apa? Tulis Arial, kalau kita mau Arial, atau apapun lah ya. Kita sesuai dengan hendak kita. Habis itu ada parameter size untuk ukurannya ya. Size sama dengan dan ya ini ukurannya ini bisa seperti ini atau enggak biasanya dalam pixel gitu ya. Silahkan bebas ya. Eh, tapi umumnya begini sih ya. Cuman nanti kalau kita sudah berbicara di eh, format terpisahnya itu biasanya pakai PX ya sebagai pixel gitu. Cuman ya ini juga pilihan boleh seperti ini. Nah,
penempatan font seperti ini termasuk dalam kategori internal ya. Jadi dia langsung di baris kodenya. Nah, ini kodenya, ini kode utamanya itu kan begini ya. Eh, P kemudian saya. Nah, saat saya ingin menjadikan ini menjadi suatu apa namanya? Ini berwarna gitu ya, maka saya tulis P dan font spesifikasi di sini. Spesifikasi fontnya Arial. Kemudian misalnya size-nya sama dengan 5 begini. Kemudian color-nya silahkan juga spesifikasikan misalnya green. Oke, bebas ya. Kita maunya yang mana. Itu ya. Habis itu eh ya cukup sih ya. Ini terkait font mah sampai di sini doang ya. Habis itu kita tulis deh saya F buat kelihatannya. Ini dia. Saya pakai ini aja dua, dua, dua. Internet saya terputus. Ah, itu ngambil Oke, makan dulu ini ya, Kak. dia. Kenapa? Ini ngambil makan dulu ya, Kak. Silakan, silakan. Ya, jadi penambahan pon itu nanti Ryan aman nggak sinyalnya nih? Harusnya sih aman ya. Nah, penambahan pon itu dapat dilakukan dengan misalnya saya ingin membuat kalimat saya, ups, P begini menjadi saya yang ada stylenya itu dapat dilakukan dengan P. Kemudian font sama dengan misalnya eh, apa ya? Fontnya misalnya saya ingin colornya itu green, kemudian saya ingin size-nya itu ya katakanlah 5, 7, 7 aja. Habis itu ditutup, habis itu bilang saya, habis itu ditutup pakai ini, habis itu kalimatnya ditutup pakai yang ini, P. Nah, begini ya. Jadi begini caranya. Nah, kalau di dalam style sheet ini namanya adalah fontnya ditambahkan atau stylenya ditambahkan langsung di tempatnya atau internal line ya, gitu. Jadi ini namanya internal. Itu untuk penambahan font itu ada hashtagnya tersendiri. Kemudian kalau ingin menspesifikasi jenis fontnya pakai parameter paste ya. Paste sama dengan fantasy, kemudian Arial, Times New Roman, bebas ya. Dan ya ini yang penting adalah kita harus tahu parameternya. Dan bagian mungkin tersulit dari sebuah atau pembangunan belajar web development itu adalah bagian menghafal parameter-parameter itu. Itu sih ya. Nah, sekarang
Kita coba contoh kodenya ini ya. Ya, kita ingin membuat the following word uses an italics typeface. Kemudian cara membuatnya gimana? Ya, kita tinggal pertama ini buat dia dari menjadi warna merah. Jadi nanti kita setting font size atau saya langsung contohkan mungkin ya di aduh VS Code saya yang belum kebuka lagi. Ya udah di sini aja saya aduh jangan-jangan beda komennya nih. Nanti agak ribet ya. Hmm, Gimana cara saya ya? Oke, ini aja lah, nggak apa-apa. Oke kan, ini aja dulu ya. Jadi saya harus buka aja deh kalau gitu. Nah, di yang tadi aja saya pakai komentar aja. Nah, ini nanti kalau Ryan mau menambahkan berarti harus ada ininya dulu. Misalnya saya ingin mengubah ini aja deh. Yang pertama, nah maka harus ada font. Habis itu sama dengan misalnya yang tadi ini. Ups, sip, ups, sip. Habis itu size-nya sama dengan misalnya 25, ups, 25 begini. Kemudian, ini dia jangan lupa ini tanpa koma ya. Habis 25 kita taruhin misalnya apa lagi nih? Color, let's say uh, green ya. Habis itu kita tutup. Setelah itu buka tutup buka penutupnya di sini. Font lagi, font. Habis itu H1 ya. Udah, nah saat dijalankan ini apa yang terjadi? Dia akan seperti ini ya. Gitu ya. Jadi jangan lupa nggak pakai koma ya, nggak kayak di machine learning ini. Kalau di machine learning itu sklearn pakai koma. Kalau di HTML nggak pakai. Gitu ya, Yan. Aman ya? Font mudah kok. Oke? Fun fact. Kalau pakai ini Oh, Kak. dulu. Kenapa? Oh, Kak. Aman ya? Terkait Dah. parameter font. Style font bukan Iya. parameter. Oke, selanjutnya ini selanjutnya ini sekarang kita ke bagian yang inline inline dulu, yang mana di inline ini nanti ada tiga metode ya. Yang pertama kita pakai misalnya di bagian penulisan di bagian head ya, dan ini harus di bagian head sih bukan ini. Jadi nanti Ryan dapat menspesifikasi H1-nya harus berwarna ini, paragrafnya harus berwarna ini. Dengan cara ya udah di bagian head di dalamnya itu, ini kan nanti head ya, begini, head gitu. Nah, kemudian ini saya taruh begini aja. Ups, salah. Di sini aja, head, head, kemudian ditutup, penutupnya katakanlah di sini. Nah, di sini kita tulis sheet buat stylenya, yaitu dengan cara sama ya, style. Nah, kemudian Ryan dapat menspesifikan mana yang ingin distylekan. Contohnya H1, H2, kemudian paragraf dan lain sebagainya. Dengan cara ya langsung tulis ya. Saya ingin menspesifikkan misalnya apa paragrafnya, langsung tulis P biasa begini. Kemudian kurungnya kurung kurawal. Kemudian misalnya paragraf ini saya ingin apalah gitu ya, colornya mungkin colornya sama dengan red gitu ya. Kemudian pakai titik koma dalam pemintahannya. Kemudian backgroundnya itu sama dengan misalnya I like uh, black aja lah. Bukan black banget ya, black lah. Black. Habis itu yang lainnya misalnya saya ingin uh, apa juga ya.
Font size-nya boleh titik koma, font size. Misalnya saya ingat 90 sudah kelihatan. Maka nanti PX, jangan lupa pakai PX. Nah, kalau di sini digunakan PX. Habis itu Ryan tinggal tutup ini. Habis itu nanti paragrafnya baru yang akan bergaya seperti yang kita spesifikkan begini. Yang penting adalah tanda untuk acuannya ini. Jadi ini saya ingin warnai dengan yang saya inginkan. Nah, sekarang saya contohkan di yang tadi, ya. Loh, mana nih? Oke, ini dia. Here we go. Aduh, kecoret lagi masih. Oke, sekarang di bagian head saya tambah sheet style. Ini style. Kemudian di sini saya misalnya ingin stylenya itu adalah, ini saya tutup dulu supaya nggak trouble nanti di akhir. Stylenya misalnya untuk yang bagian apa nih? Paragrafnya lah ya. Jadi dia berbunyi. Kalau nanti dia punya hashtag page seperti ini, saya ingin warna tulisannya misalnya nih. Color sama dengan apa ya? Apa ya? Apa ya? Red aja lah. Colornya red. Habis itu kita buat titik koma. Kemudian apa ya? Line red font size maybe. Font size-nya 30 pixel. 30 nggak kegedean. 30. Apa ini ya udah 15 saja. Kemudian kemudian apa lagi selain color, font size, kemudian background-nya lah. Background sama dengan ini saya akan jelaskan black. Nah, habis itu udah selesai ini. Nah, sekarang saat kita jalankan, tuh bentar. Ada yang kurang saya taruh di sini. Bentar. Apa yang oh, ini nih. Nah, wait. Mana ini hashtag Feed the World? Bentar. Saya salah kah? Hmm, enggak salah. Backgroundnya. Oh, saya menggunakan sama dengan pantas nggak nyala. Harusnya titik dua ya, bukan titik dua. Font size-nya titik dua, background-nya titik dua. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah hmm, bentar. Ini harus begini. Loh, kok nggak ada bentar. Hashtag background-nya. Background ini nggak akan kelihatan sih ya yang jelas. Tapi hmm, font size. Hmm, hmm, hmm. Apakah saya kayaknya nggak ada yang salah. Apakah karena kita belum melakukan dip, makanya dia nggak terlalu kelihatan. Bentar ya. Ini udah bener kok. Colornya red, kemudian hmm, bentar. Nggak perlu spesifikan mungkin. Dan ini saya lihat. Nah, udah. Oke. Jadi beginian ya.
kita pakai 30 aja supaya lebih kelihatan. Oke. Ya, Nah, jadi ini cara yang pertama bisa ditambahkan inline-nya ya, bukan di internal. Jadi nanti kalau cara yang pertama tambahkan sebelum ditulis atau di head ditambahkannya. Hal itu ya. Setelah title boleh, sebelumnya juga boleh. Intinya ada di head lah gitu. Selanjutnya adalah di bagian mana nih? Nah, selanjutnya kita dapat membuat file CSS-nya secara terpisah ya, seperti ini. Jadi nanti sudah disediakan sama Algo, ada tab buat CSS. Kemudian di situ kita tinggal tulis kita maunya apa. Mau spesifikasi kayak gini, nanti yang ada hashtag paragrafnya tolong warnanya merah, backgroundnya yellow, dan seterusnya. Nah, setelah dibuat dalam file terpisah seperti ini, kita harus konekkan atau hubungkan, ya, hubungkan file tersebut dengan HTML kita menggunakan di headnya tulis link. Nah, ini saya pakai ini aja. Tulis link, ya, link. Habis itu ya. rel, ini for apa ya? Rel itu saya lupa. Eh, yang jelas di sini harus ada style sheet gitu ya buat penulisannya, dan href itu adalah nama filenya. Oops, dapat koma. Pakai di sini aja supaya rapi. Href hyperlink reference itu harus ada ya namanya lah ya, nama nama apa namanya? Filenya. Misalnya nama filenya adalah mystyle.css. Nggak mungkin .line. Ya, pasti .css. Ya, habis itu ditutup. Habis itu udah. Yang jelas kalau kita perlu menaruhnya di dalam file yang berbeda atau CSS secara terpisah, kita perlu koneksikan dengan perintah yang ini nih, persis. Nah, gitu ya. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Oh, saya ingin background warna kuning, kemudian colornya adalah warna merah. Dan nanti dia akan menjadi seperti ini. Gitu. Oke, Hmm. dan ini udah disediain. Cuman nanti kalau Ryan nggak disediain seperti ini, maka perlu dibuat file.css, entah apa nama filenya, entah itu A, B atau C, D gitu ya. Silahkan saja. Nama filenya bebas banget ya, bebas banget. Kemudian eh bentar, mana tadi sampai saya. Wah, mana? Oke. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu adalah yang bagian ini. Yang bagian mana dia intinya. Nah, yang ini ya. Kita menggunakan sintak CSS namanya. Jadi nanti selain dapat menggunakan yang tadi paragraf, kemudian H1, H2 ataupun apa gitu ya dalam ini penulisannya, kita juga dapat menggunakan satu lagi yang mana yang satu ini nanti bentuknya begini. Nah, oh bukan ini, bentar, mana dia? Mana, Pak? Nah, yang ini ya. Jadi Ryan dapat langsung mention nama pengikatnya. Ini namanya tag ya. Jadi misalnya .gray ya. Misalnya ditulisnya boleh di dalam file terpisah. Ya harus di dalam file terpisah sih kalau membuat tag seperti ini. Kemudian file terpisah atau enggak di headnya, sorry. Kemudian saat Ryan ingin mengaplikasikan ini, misalnya style, nanti kan dispesifikan nih, style warna biru, kuning, hijau, itu di dalam CSS-nya. Nanti Ryan panggil di elemen yang ingin diterapkan itu dengan menggunakan keyword kelas. Kelasnya sama dengan gray. Nah, nanti dia akan menerapkan gaya yang ada di sini. Gitu, ya. Kemudian paragraf ini saya ingin juga terapkan kelas gray tadi, maka harus di-mention. Dan ingat di sini mentionnya itu begini ya. Jadi bukan di setelah P-nya tapi di dalam P-nya. Kelas gitu ya. Misalnya gray gitu.
Oh, Habis kakak. itu ditutup. Kenapa? Yang pertama kok bold, yang keduanya nggak bold. Yang Oh, mana? karena handle ya? Oh, ini. Yang ini. Iya. Oh, ini. A1 ya. Yang pertama bold, yang keduanya enggak. Gara-gara Yang A1 sama P ya. A1 sama, bentar. P. Oh, oh ini terkait indeksnya ya. Mungkin ini salah ini, jadi nggak apa-apa lah. Ini tapi kalau terkait boldnya itu bukan bagian dari CSS-nya ya. Jadi untuk boldnya nanti kita perlu buat di HTML-nya langsung, gitu ya. Oke, Yan, aman ya? Font size, font style, margin left, dan seterusnya. Nah, saya ingin eh terkait font size ini ada tiga ya penulisannya Yan. Di sini kan IM, kemudian ada rem, dan satu lagi ada istilah pixel. Ya, itu mungkin pixel yang paling kita kenal ya. Nah, sekarang kalau EM itu apa? Ini artinya 0,8 EM itu 80% dari apa namanya? Eh, saya lupa EM-nya itu. Eh, bentar. Saya harus lihat catatan saya. Bentar ya. Saya ingatnya yang remnya ya. Dan nggak seringnya sih nggak pakai EM saya. Saya makainya pixel. Bentar ya. Saya lihat catatan saya dulu. Oke. Duh, saya harus keluar nih. Cuman itu dalam penggunaan apa? Itu nanti kalau kita membuat apa website yang begitu besar sehingga kita malas untuk kayak menspesifikasi atau membuat banyak file gitu. Jadi kalau ada istilah rem, pem sama eh, M sama pixel. Bentar ya. Gimana kak jadinya? Oke, jadi dia ini relatif ke parent ya atau ke body-nya ya. Jadi pem ini buat ke body-nya. Bentar. Nah, ini yang rem ini bukan rem. M ini mengacu ke body dari ini misalnya kalau body-nya ini secara umum adalah ukurannya 20 pixel berarti dia 80% dari 20 itu berapa gitu. Atau sekitar 80 pixel lah. 80 kali 2 sekitar 16 pixel lah gitu. Gitu ya. Jadi ukurannya maksimal 100%. Kalau rem itu root atau yang utama. Jadi misalnya di yang utamanya ini adalah di head nanti, maka dia akan mengaturnya sebagai sekian rem gitu. Gitu ya. Jadi ya tapi lebih senang pakai pixel sih ya dan lebih lebih seru tapi kadang-kadang kita membutuhkan mereka karena ya developer dari CSS ini mungkin sudah menulis dan ya kita memerlukan bukan hanya pixel sebagai satuan untuk hurufnya gitu. Tapi yang jelas huruf itu bukan hanya pixel, ada M sama rem. Gitu doang ya. Jadi aturan yang pertama, yang dalam CSS kita harus tulis dia. Bentar, saya ini uh, summary-kan di sini. Pertama kita harus tulis dia di bagian head-nya ya. Jadi head, head. Habis itu Ryan tulis di sini filenya apa. File, kemudian apa gitu ya. Misalnya P, saya inginnya dia backgroundnya, tolong warna misalnya green gitu ya. Kemudian dan seterusnya. Ini cara yang pertama, ini kita tutup dulu, style begini, kemudian head. Head. Nah, cara yang kedua adalah, ini cara pertama,
atau bebas. Cara yang pertama mana? Cara yang kedua adalah langsung di barisnya, ya, dan biasanya dikombinasikan dengan file eksternal. Nah, contoh penulisannya misalnya saya ingin menulis bahwa kalimat saya, ini paragrafnya begini, kalimat saya, kemudian kita tutup, maka langsung di dalam, di dalam ini misalnya kita taruh di sini, ya, boleh langsung style begini, atau kita sudah membuat tagnya di file terpisah, maka kita dapat bilang tagnya misalnya adalah gray, kelasnya sama dengan gray, gitu ya. Oke. Nah, cara yang ketiga, ya, gimana ya? Kalau Kak, Aman? ya, Oke. Cara yang ketiga yang tadi, koneksikan di CSS terpisah, file.css, CSS, kemudian ini kita CSS linkkan. itu nyambung ke HTML ya. Iya, cara menyambungkannya pakai .link di bawah headnya. Jadi nanti ada link gini, habis ada link kita pakai rel. Nah, ini page-nya yang mana? Page-nya apa? Bla bla bla. Ini tergantung ya. Page-nya itu misalnya folder 1, folder 2, gitu ya, bebas dan seterusnya lah intinya. Tempat file ini gitu. Habis itu spesifikkan href-nya, nama filenya apa. Gitu ya. Filenya misalnya namanya file.css. Oke. Habis itu udah ya, kita bisa terapkan ini ke ya mana tempat kita ingin menerapkannya gitu. Oke. Nah, sekarang saya langsung perlihatkan contohnya. Ya. Aduh, saya kok stop share sih. Bentar ya. Nah, ini dia. Contohnya di sini yang pertama ini ya. Kita disuruh untuk membuat pertama menggunakan, oh, kenapa ini? Oke, lihat nggak Yan? Lihat ya. Ya, iya Oke, Kak. kita disuruh untuk ini seperti yang kemarin banget ya ini ya. Jadi kita disuruh untuk membuat apa namanya, tulisan seperti yang ada di gambar ini, ya, di mana ini merupakan mungkin H1, kemudian ini H2 gitu ya. Nah, caranya gimana untuk membuat tulisan seperti ini bold dan biasa seterusnya? Aduh, ya kita ya seperti yang, aduh, salah. Seperti yang kemarin banget ini ya. Jadi untuk H1-nya yang paling besar kita tulis H1, tanda pembuka dan penutupnya. Kemudian H2, Tim Berners-Lee, and seterusnya. Dan paragraf untuk menulis paragraf seperti ini. Gitu ya. Kemudian ini adalah untuk membold nanti kita spesifikkan seperti ini. Langsung di dalamnya ya. Gitu. Hmm. Ini persis lah seperti yang kemarin. Nah, di bagian kedua baru nih agak seru ya. Agak serunya di mana? Kita disuruh untuk, loh, kok oh ini yang pertama nih, pantas nih ya. Ini, ini dia nih yang sekarang. Saya Mhm. nggak mau teorian ya, langsung aja ke praktiknya. Nah, ini dia Yan, cara penambahan. Misalnya saya ingin, ini soal pertama itu dia menyuruh kita untuk warnai tulisan red sebagai red, merah, green, hijau, kemudian blue. Caranya gimana? Nah, dia di sini langsung mewarnai tulisannya itu di dalam apa namanya, barisnya menggunakan hashtagnya nantian. Bukan hashtag, tapi UL apa tagnya, Kak? gitu ya. Hah? UL apa? Apa? UL apa? Oh, unordered. Ini nih, titik-titik ini, Oh, under unordered list. list. Ya. Ingat ya kalau Ryan mau membuat list ataupun list yang nggak urut ataupun yang urut itu tetap pakai LI gini, bukan angka ya. Cuman bedanya di sini doang sih. UL itu untuk unordered list, kemudian OL untuk ordered list gitu. Ya. Nah, yang penting di sini adalah kita disuruh untuk membuat ini dan disediakan
disediakannya adalah langsung file CSS. Nah, di sini kita menulis kodenya ya. Ya. Jadi di sini kita menulis, oh saya inginnya ini gitu. Dan kalau nggak salah di sini kita dikasih nanti terkait apa namanya font stylenya mana dia? Tak ada kah? Harusnya sih ada ya font stylenya seperti ini. Ya. Dan dikasih keterangan ya. Ini opsional kalau yang ini Ryan ya. Ini buat komen di edisi CSS itu atau di web development kita nggak pakai hashtag karena hashtag itu punya arti yang berbeda nanti. Ya. Ini termasuk kode hashtag ini bukan komen. Cara komen di HTML itu pakai twice bintang gitu ya, font family. Ya. Oke. Nah, kemudian ini ada istilah font family banyak lah ya. Saya pun hanya mengetahui beberapa saja terkait parameter yang ada di CSS gitu ya. Jadi apa namanya? Ada banyak lah gitu ya parameternya. Ada color, background color, kemudian font width, font size, dan seterusnya. Ada banyak banget lah. Ya. Kemudian di sini yang penting itu adalah Ryan harus membuat hashtag ini sesuai dengan yang diinginkan. Ini nggak harus H1, nggak harus P, nggak harus dot red dan seterusnya. Yang mana yang memudahkan kita. Cuman kalau Ryan di sini kan ada, kenapa di sini ada yang body tanpa titik, kemudian red ini harus pakai titik dahulu. Nah kalau yang body P sama H1 ini langsung dari HTML-nya ya. Jadi kita nggak perlu menspesifikan karena udah ada tulisan di HTML-nya. Gitu ya. Body, H1, H2 artinya apa? Nanti di CSS ini saat saya hubungkan file ini dengan apa namanya? HTML saya ingin yang ada tulisan body kemudian P sama H1 ini gayanya seperti yang tertulis ini. Gitu ya. Nah, kemudian saat saya ingin menspesifikan bahwa misalnya, oh saya ingin nanti misalnya tulisan red itu warnanya merah, gitu ya. Kemudian green warnanya hijau, kemudian blue warnanya biru. Saya ingin menspesifikannya, cuman saya ingin menulisnya di CSS secara terpisah supaya sekalian di sini gitu. Ya udah buat aja tag namanya dot red atau apapun lah ya, namanya di sini bebas. Kemudian dot blue, dot green dan color pakai RGB boleh. Nanti Ryan install enggak ada deh di sini. Pakai RGB aja gini ya. Kemudian habis itu setelah Ryan membuat tag di CSS filenya, baru deh dipanggil dengan menggunakan keyword kelas gitu. Itu aja ya. Ya, itu aja inti dari CSS. Nah, cuman memang agak membingungkan kalau pertama kali. Nanti kita kayak ini geraknya kemana. Terutama ini kan udah mempermudah banget kalau di Algo ini sudah dibuatkan hal sebaik ini ya. Saya kagum banget lah. Nah nanti kalau Ryan langsung ke PS Code, langsung ngodingnya itu agak sedikit ya membingungkan. Dan latihan-latihannya ada kok di sini. Nah itu yang pertama. Nah latihan yang kedua, saya langsung ke sini aja ya. Ya. Nah latihan yang kedua ini dia langsung, oh jangan ini. Mana yang menggunakan style? Saya udah membuat juga yang menggunakan style ya. Oh my God. Mana dia nih? Wih, kok nggak ada ya? Semuanya menggunakan kelas nih. Hmm, walah, semuanya menggunakan kelas nih. Tidak serono nih. Ya. Oke, saya tutup ini dulu kalau gitu ya. Saya perlihatkan di langsung uh, uh, PS Code saya. Ini saya tutup dulu PS Code saya.
Masuknya nanti agak ini lagi tapi ya. Nah ini dia PS Code saya. Saya lupa buka tadi. Hmm. Hmm. Bentar, mana dia nih? Oh my god. Oke, ini dia catatan saya ya. Open to site aja. Kemudian satu lagi, bentar. Internal. Open to site. Aduh, salah lagi saya buka. Inline sama internal. Oke, ini dia ya. Stop share Enggak. dulu. Nanti saya bagikan ya file saya juga. Nah, jadi untuk inline itu penulisannya beginian. Jadi kita punya HTML begini. Ini template HTML. Nah, inline itu dia langsung di barisnya dituliskan stylenya. Itu maksudnya inline. Oke? Oke ya? Aman ya? Iya. Nah, kemudian kalau internal line di sini dia di HTML-nya cuman nggak di barisnya langsung, tapi dibuat kayak style tadi. Nah, itu disebut internal. Jadi di head itu Ryan tambahkan mungkin kita bilang kode namanya style gitu ya. Kemudian spesifikasi H1 saya inginnya warna merah, kemudian mungkin H2 saya inginnya warna hijau, kemudian H3 saya inginnya warna biru gitu. Nah, ini disebut internal karena dia di dalam HTML-nya atau ya di kode HTML-nya gitu. Nah, kalau eksternal itu dia benar-benar di luar ya. Ya. Jadi kita harus koneksikan file tersebut dengan file yang sudah kita buat. Ini nih, nama filenya adalah css Kita buat dulu apa yang kita inginkan yang tadi nih. Ada body, h1, poster, kemudian motivation img. Habis itu kita koneksikan dengan menggunakan rel style sheet begini. Sorry, saya miss tadi. Kemudian di sini tempat penempatannya ya style.css. Begitu ya Yan ya. Habis itu baru deh mana yang kita inginkan gitu. Yang penting adalah saat di eksternal itu kita perlu koneksikan di bagian head-nya, tulis seperti ini gitu. Oke? Gitu Yan ya. Dan itu meta buat apa? Ini ini template umum ya. Jadi ini buat menspesifikasi terkait karakternya. Jadi ini enggak apa ya? Urgensinya enggak ini kalau di CS apa? Di HTML. Ini nanti sudah dibuatkan kok sama apa namanya? Kalau di ini kan kita belum menggunakan meta ya. Ini mungkin format terbaru saya nggak tahu juga. Cuman meta ini buat menspesifikkan char sheet-nya itu adalah UTF-8. UTF-8 itu adalah kode untuk ini di dalam komputernya ya. Jadi ini behind the scene banget kerjanya. Oke? Tapi ya pakai ini aja untuk hari ini supaya Ryan nggak ini. Cuman dia nggak kelihatan efeknya di di layar langsung. Nanti kalau Ryan jalankan dia akan seperti ini ya. Ini open live server. Nah, dia akan seperti ini, style me in green ya. Habis itu mungkin nah,
index.html ini nggak bisa ngapa-ngapain ya. Yang bisa di open live server itu adalah sorry, CSS itu nggak bisa ditaruh ke dalam web. Maksudnya nggak bisa di open live server. Yang bisa itulah .html. Gitu ya. Nah ini kalau Hmm. kita run, style me in blue, kemudian yang ini style me in red. Gitu. Contohnya begitu dan ya penerapannya nanti lihat aja soalnya untuk sebagai awalan gitu ya. Oke kan? Sekarang ada pertanyaan dulu ya. Itu aja terkait CSS nggak ada yang ini. Menghafal adalah bagian tersulit. Itu ya. Jadi saya harus hafal cara penempatannya, kemudian harus hafal gimana apa parameter-parameternya apa gitu. Itulah bagian tersulit tersulit CSS sama HTML juga sih. Ya. Kita nggak make maksudnya nggak logikanya dikit lah gitu. Nanti supaya begini, saya berarti harus naruhnya begini gitu. Gitu. Hmm. Nggak kayak ngoding. Nah, nanti kalau di JavaScript baru tuh kalian bombardir pakai kode. Oke, ini lihat-lihat dulu aja ya sambil Oke. Ryan. Kenapa? Oke. Oke, ini saya kirimkan dari WhatsApp ya. Dibuka aja soalnya ya. Wah, udah 256. Buset, buset. Mana Kak? Mana dia nih? Hmm, ini catatan saya ya. Kemudian itu aja sih intinya ya. Sekarang Ryan, ya saya Apa Kak? mau ngajar lagi nanti kan. Jadi ya, nanti yang kemarin saya buatkan dalam bentuk index.html aja ya, supaya saya nggak mau ini langsung ditulis-tulis gitu. Takutnya rusak nantinya. Nanti Ya saya Kak. buatkan, kemudian lihat aja ya filenya. Nanti saya buat KPI ke terpisah. Oke? Ya. Nah, saran saya adalah Ryan coba coding juga jangan hanya di platform ya. Di platform itu memudahkan banget sumpah. Saya aja sampai eh loh, begitu mudahnya gitu. Nah, cuman kalau aslinya itu silakan dicoba ya. Nanti agak membingungkan memang. Itu sih yang ingin saya sarankan ke Ryan. Karena kalau di platform tuh kita kayak menerima kemudahannya banget lah gitu. Hebat yang membuat itu ya. Oke, Yan, Ya Kak. cukup dari saya. Jadi nanti Ryan coba-coba dulu. Jawabannya akan saya kirimkan. Semoga bisa hari ini ya. Oke, thank you banget dan ya sampai jumpa ya. Dadah Bye Kak. bye. Bye bye.